Halo semuanya dan selamat datang kembali di Modpack Tonblok. Ya, dan kali ini adalah episode yang bisa dibilang bonus juga, tapi mungkin bakal aku upload karena ini akan jadi episode gabut kita. Karena aku sudah menunggu cukup lama, sangat-sangat lama untuk mendapatkan IMC yang cukup, tapi sayangnya masih butuh waktu ya. Kita sudah sampai ke sana, sudah hampir sampai sana maksudnya. Tapi ya kita masih perlu menunggu lebih lama lagi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai episode gabut kita ya. Oke, mungkin update dan pasti aku bakal sudah mempercepat produksi EMC kita atau lebih tepatnya emerald kita. Sudah banyak banget watch of point time yang aku pakai di sini. Kalian bisa ngelihat, bahkan di bawah pun juga masih ditambahin juga. Sekarang ini juga aku pindah ke sana karena kalau misalkan aku transfer pakai airport bus ya dari Apply Energy itu lambat banget. Kadang juga ngetak gitu, dia nggak mau nggak mau ngasih emeraldnya atau butuh waktu lama biar emeraldnya sampai ke energy condenser MK2 ini. Makanya aku sini taruh aja langsung berdekatan dengan drawer emerald, dan seperti yang ya prosesnya bisa kalian lihat di sini. Kira-kira kita dia 24 juta EMC per detik mungkin kira-kira. Ya, ini sudah lumayan. Aku pakai auto per compress sugarcane karena ini EMC-nya lebih besar daripada yang sebelumnya, yang Kableton ya sebelumnya ya. Ini sampai 1,3 miliar. Mungkin kita sepertiga dari ininya ya, katalis Infinity Catalyst kita. Tapi dan juga EMC yang sudah ada di sini itu sekitar 2,3 triliun. Tapi sebenarnya ini masih belum cukup karena kita masih butuh ya kira-kira 3 triliun lah baru bisa kita crafting. Mungkin aku perlu hitung lagi. Tapi ya kira-kira 3 triliun kita butuhkan karena kita bakalan butuh infinity ingot yang lumayan banyak. Maka dari itu kita masih perlu menunggu lagi ya. Nah, tapi karena kita masih butuh waktu, jadi daripada aku nggak upload sama sekali, aku bakalan ini water point time-nya karena kita bakalan ya ngelakuin hal-hal yang ya sesuai dengan namanya ya, kita gabut-gabutan aja atau ya kita nggak tahu mau ngapain ya. Di sini poinnya dari kiri kanan ini ada semua. Oke, bentar ya aku tempatkan dulu semuanya. Bukan dia Bambang. Oke. Karena kita kalau misalkan ini masih aktif semua nih akan mengganggu pengalaman kita. Oke, di sini juga transfernya aku percepat juga karena ya transfernya ini butuh waktu lama. Oke, sepertinya semuanya sudah dimatikan, jadi saatnya kita langsung aja lanjut. Mungkin update untuk episode parameter test ya. Kita yang namanya iridium kristal yang di mana kita butuh sekitar 52 ya. Tapi setelah dihitung kita masih punya sedikit ya. Kita belum cukup. Ada 9, kemudian ada ini kristal ada 2. Kemudian ada ini 15 lumayan. Tadi berapa? 9 11, ini 26. Kemudian ini tambah 12 berarti 38. 38 tambah 9 47. Mungkin sedikit lagi untuk bisa sampai ke dapetin kita perlu bikin dulu yang namanya crystal laser lens ya ini ya. Untuk bisa memperbesar chance untuk kristal-kristalnya. Nah, lumayan kan kemungkinannya meningkat sekitar 4 kali lipat ya, 4 kali lebih. Jadi bisa lebih cepat lagi tuh dapatin kristalnya. Karena kristal-kristal ini esensial untuk kita pakai untuk upgrade ya. Makanya ini wajib harus dibikin kristalnya. Meskipun kayaknya kalau diganti masih butuh nunggu lagi untuk dapetin kristal lens yang lainnya. Mungkin bisa dipakai kedua atau mungkin lebih dari ini void or miner ya untuk dapetin kristalnya. Aku nggak yakin ada cara lain untuk dapetin bukan yang ini ya, yang karena yang apa biasa aja.
Karena yang ini biasa sih, bisa di crafting, ada EMC juga. Iya, ini nggak ada cara lain sih, point on miner. Cuman dari point on miner ya. Oke. Dan sekarang kita akan lakukan hal yang lain lagi. Sebelumnya kita sudah sempat buka-buka Change Cube, tapi sepertinya kita kehabisan waktu ya di episode sebelumnya. Ini sebelumnya poin-poinnya mati waktu kita buka-buka Change Cube. Kita disuruh untuk menyelesaikan persoalan matematika secara mendadak ya. Aku kaget juga waktu itu. Oke, dan sekarang ini masih ada di sini ya, tapi nggak apa-apa. Seharusnya nggak terlalu masalah ya kalau misalkan ku mati di sini, mudah-mudahan. Tadi weaponnya mana lagi? Oh ini ya. Ini di beacon ini. Ya, kita nggak usah jauh-jauh deh dari sini. Dan kita nggak akan pakai Chain Cube Canner supaya lebih seru. Supaya ya lebih random ya, supaya kita nggak usah terlalu kaku. Maksudnya nggak usah ya agak curang gitu kita main tanpa ini ya. Karena ini perlu dibikin ya, tapi kita pakai aja dengan tangan kosong ya, langsung aja. Dan sebenarnya ini ada EMC juga, jadi ya bisa kalian duplikat, tapi yang ini nggak bisa sayangnya. Yang Compact Giant Change Cube, ini kuasumsikan Change Cube tapi versi yang lebih besarnya lagi, dan mungkin dapati isinya bakal lebih mengerikan lagi, mengerikan dan juga excited lagi ya. Oke, sekarang kita bakalan buka lagi Change Cube-nya. Mungkin kita buka ya kita 21 ya. Ini juga masih ada Chain Cube yang dari ini font natural ya, dari Mining Dimension ini. Oke, kita coba saja buka. Mudah-mudahan nggak ada yang mengerikan ya. Oke, langsung dikasih sama Creeper. Untung aja aku bisa langsung terbang. Ini bahaya banget, men. Charge Creeper lagi. Mungkin aku nggak pakai power ya. Ini aku pantai dulu semuanya. Atau mungkin aku kabur aja, nggak usah terlalu ladeni juga. Oh, tapi lumayan sih ada head-headnya atau apa? Topi-topinya. Ini ada yang pakai googly eyes. Oke. Ya, kita kabur dulu ya. Oke, ya ini nggak ada EMP jadi harus ku taruh di sana. Oke, langsung aja kita lanjut ke change cube yang selanjutnya. Ini agak ngelek-ngelek ya. Oke, mudah-mudahan nggak. Do you want to build a snowman? Oke. Ya, kalau kalian nggak tahu tuh lagu ya, tapi ini nggak butuh sebenarnya. Kita udah punya Tome of Knowledge ya, makanya sini kita nggak butuh lagi untuk pelajari lagi. Oke, selanjutnya kita juga akan bikin snowman ya sayangnya ya. Oke, sorry. Oh wow, tadi kalian sempat ngelihat halku tiba-tiba menurun jadi tengah, untung aja nggak yang sampai habis. Oke, mengerikan juga. Kayaknya dari episode sebelumnya belum dapat yang bagus banget ya, dari tadi loh. Oke, kita lanjut aja. Mudah-mudahan dapat yang bagus sih. Oke, tapi ya cuman cookies. Entah buat apa. Oke, kemudian selanjutnya kita dapat ocelot. Ocelot dengan bone. Ini pon 8 loh. Ini agak jarang sih. Emang ocelot ditem pakai bone? Perasaan enggak deh. Pakai ikan kan? Oke, lanjut lagi. Entah buat apa. Oke, tiba-tiba kita disuruh tuh board fight. Dan karena aku langsung kabur, jadi oke, wow. Oke, kita lawan dulu aja. Blaze dengan 300 health, lumayan keras. Dan untung aja karena aku pakai armor yang sudah lumayan broken ya, jadi lawannya gampang. 300 health ya, kalian sempat lihat di mod apa sih namanya itu? Aku lupa apa nama modnya yang bisa ngasih kita tampilan mob health gitu. Ya gitulah ya. Tapi nanti bakal ku tahu aja mungkin waktu ku edit. Selanjutnya ada string ya. Oke, nggak terlalu bahaya, cuman ada kumpulan string aja di sini. Menarik, oke. Tapi nggak ada yang spesial sih.
Oke, dan kayaknya nggak ada apa-apa juga ya. Oke, kita lanjut aja. Apa ini? Wow, kita disuruh main Skyblock. Ini Town Block ya, bukan Skyblock. Dan kalian bisa lihat langsung di koordinatku di minimap di kanan atas. Aku di ketinggian 243 blok di atas. Dan kalian sempat ngeliat juga tadi kalau misalkan aku kayak terlempar ke atas gitu ya. Dan artinya isi chestnya ya ini isi chest yang di Skyblock dapati. Oke, dan ya kita turun aja, nggak apa-apa. Ya, Skyblocknya di sana. Oke, kita lanjut aja. Apalagi nih? Waduh, aku dikelilingi dengan dispenser dengan berbagai macam arrow. Ini arrow-arrow. Oh, dan juga ada ini ya, tripwire. Ya, nggak terlalu bahaya sih. Armornya sudah cukup menangani dan efek-efeknya juga lumayan. Ada efek yang bagus, ada efek yang buruk ya. Mungkin bisa eksperimen yang menarik. Tapi ya kita nggak butuh sih. Ini juga bisa di MC lagi. Oke, lanjut aja. Kita lanjut aja. Yuk. Apa ini? Hero. Pray tomorrow you will worthy of my challenge, Hero Brian. Why? Oke. Kita dikira nggak cukup. Apa? Bukan nggak cukup ya. Tidak worthy gimana? Tidak layak istilahnya untuk ngelawan Hero Brian. I don't think not. Tapi kalau misalkan Hero Brian ke OP itu ya aku tetap nyerah sih. Oke lah, kita lanjut aja. Kita dapat diamond dan juga redstone. Oke, biasa aja. Kita udah punya banyak kok. Oh, wow. Ini kayaknya kita di mana tuh? Tadi kita kayaknya di apa ya? Kayak ada game untuk pergi ke tempat di mana gak ada input sama sekali supaya bisa survive. Tapi kayak tadi sayangnya kita nggak dapat inputnya karena arenanya langsung dihilangkan. Oke. Oke, apalagi nih? Time to bounce. Oke, kita diminta untuk lompat. Oh, di bawah sana juga ada redstone, ding. Oke, nggak ada apa-apa kayaknya ya. Dia pakai apa sih? Ya, kayaknya ada sesuatu di sana, coba. Dan langsung aja berubah jadinya. Oke, ya gitu-gitu aja sih. Kita cuman diminta untuk main-main trampolin. Ya, sudah. Oke. Oke, nggak ada apa-apa. Ya, lanjut saja. Don't like simulator weird. Ini kayaknya aku perlu malam deh supaya bisa ngelihat karena ini nggak ada kelihatan sama sekali. Sementara dimensi ini nggak ada malam hari ya. Oke. Oh, tapi di jamnya di malam hari deh. Ya udah. Di koordinat 4680-29 Y. Kita diminta untuk pergi ke sana kah? Jauh juga, 1000 blok. Serius sih. Dan apakah ini di dimensi ini atau bukan ya? Coba. Benar-benar nggak ada kenapa-napa sih. Nggak ada kenapa-napa kan? Karena ini koordinatnya bukan di 00, di minus 1000. Mungkin kalian aku mau simpan dulu ini loot bag-nya ya. Ini 2, kemudian di sini Ocelot Pound 8 entah buat apa ya. Oke, kita lanjut aja. Ayo, mudah-mudahan dapat yang bagus. Sebenarnya udah ada berapa sih yang bagus, tapi belum banyak sih yang bagus. Apalagi, ya kita dapat Merlin lagi, ikan Nemo, ya oke. Kemudian apalagi selecting random item. Kita dapat item dari reaktor ya, random number selected, number of apa lagi nih? Repel ada to the item. Purple one. Your item destiny is complete. Enjoy.
kayaknya gara-gara aku ambil duluan jadi nggak ke-enchant ya. Jadi intinya dia bilang dia mau nge-enchant item yang dikasih. Dia ngasih kita reaktor coolant port. Ini buat reaktor, tapi kita nggak bikin reaktor ya di sini karena kita punya energi yang lebih banyak dari solar panel ya. Dan kayaknya itu reaktornya mau di-enchant. Kan kadang ada ya, kalau misalkan kalian yang ngotak-ngatik coding Minecraft mungkin ada berapa item yang random banget yang bisa di-enchant tiba-tiba. Tapi ya kita nggak butuh sih. Ada Dokter Triaurus. Oke, ini literally cuma librarian sih. Cuman diganti nama aja. Dengan ini head ya. Kalau misalkan aku kill dia, aku bakal dapat headnya, tapi kayaknya nggak usah. Biarin aja dia hidup di sini. Oke, jalan-jalan aja kamu. Bye-bye. Oke, kemudian apa lagi? Oke, kita dapat charge super yang immune kah? Ya, yang nggak ada damage ya. Waduh, immune ya, dia nggak bisa di damage. Ya sudah, kita tinggalin aja. Oke, kemudian apa lagi nih? 99 tolong korek hybrid item. Oke. Ini sama kayak yang tadi kita diminta untuk menyelesaikan soal matematika tiba-tiba. Perhitungan sih, soal hitung-hitungan. Ya, kalau misalkan nggak berhasil langsung instant kill ya, bahkan pakai armornya loh. Instant kill. Maka harus cepat-cepat sih. Kemudian lagi ada diamond dengan TNT di tengahnya. Untung aja gak kepancing, tapi diamondnya lumayan sih. Meskipun kita nggak butuh. Oke, kemudian tadi aku sempat ngeliat sih partikel dari TNT-nya, jadi langsung ngindar. Kemudian apalagi ada fishing rod, kita disuruh untuk mancing dengan durability. Ini durability-nya udah kemakan ya. Oke. Dan selanjutnya kita bakalan masuk ke ya item yang lebih mengerikan lagi, change cube. Oke, kita bakalan coba aja taruh. Di sini cuma satu blok ya, tapi coba kita cek kalau misalkan kita taruh. Oke, langsung dikasih musik yang menyeramkan ya. Ini cuman change cube tapi 3x3. Oke, aku nggak yakin nih bakal spawn di dimensi ini. Change cube sebesar ini. Giant change cube ya. Tapi ya kita coba aja untuk ngebuka-buka, mudah-mudahan nggak ada yang berbahaya ya. Oke, kemudian lanjut kita buka aja. Wah, apa ini? Ini apa ya? Apa namanya? Achievement ya, aku pikir apaan itu. Oke. Tiba-tiba ada kerangkeng dengan isi macam-macam. Oke, berbagai macam. Wow. Oke, itu meledak lagi nih. Ini cairan-cairan yang macam-macam ya. Mungkin aku mau coba ambil, tapi ini ada yang hilang-hilang. Ya, ada yang kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul hilang gitu. Dan apa itu tadi? Kayaknya tempat purpose ya, tadi sempat kelihatan. Oke, ini mungkin ku jelasin aja. Jadi ada beberapa mod yang memang ngasih cairan-cairan yang cairan-cairan custom gitu. Coba aku cek dari bucket. Nah, di sini ada banyak banget cairan yang ada dari berbagai macam mod, contohnya energetic alloy, molten energetic alloy, energetic alloy tapi yang molten atau yang dibakar, versi cairan, pulsating iron, dan juga ada yang liquid metal, logam cair ya, logam yang dicairkan. Ada witch water yang kalian harus sudah tahu, liquid meat, latte. Latte ini seperti kalian lihat ketika kita mau bikin plastik kan ya. Ya dari kayu-kayuan ini. Kemudian ada molten base essence ya, biasa-biasa. Di sini kayaknya dikasih banyak banget cairan. Coba mungkin kita coba ambil. Kalau misalkan bisa. Aku nyari source blocknya ya, atau blok intinya, blok utamanya.
Ya, susah juga ya. Kenapa nggak mau ngambil? Ini kalau nggak salah JT Glowstone, kalian ngelihat ada bucket yang dibalik seperti ini. Ini adalah bukan cairan sih, lebih ke gas ya. Karena ini dia energetic Glowstone. Aku asumsikan ini yang malah terbang ke atas cairannya. Ini lebih tepatnya gas ya, karena dia naiknya ke atas bukan ke bawah. Dan ya, jadi ini kebalikan dari water sih atau cairan biasa. Oh, ini dia baru aku ambil. Ada oil. Ini yang aku ambil di dalam ya. Coba aku, ya ini cepet banget dikit naiknya. Ini ada motor NJT alloy. Oke, ini apalagi ada latex bucket ya. Oke, kemudian apalagi ada motor ductile. Oke, ductile. Oh, ini udah mulai menurun nih ductile. Oke, dan ya macam-macam lah ya. Ada light fuel cool dari Bulletcraft. Kok hilang? Tadi kayaknya nggak sengaja ambil deh. Oke, ya bucket gitulah ya, cairan-cairan. Ada yang warnanya agak pink. Apa ini? Oh, protein. Oke, ada protein. Ada apa lagi nih? Ya macam-macam ya. Protein ini kalau nggak salah dipakai buat energi ya. Ada ini juga ada nih combustion generator, tapi yang ini kan dari industrial foregoing ya. Dari industrial foregoing ini ada generator yang pakai protein sih seharusnya ya. Industrial foregoing protein coba. Protein ini dia nih. Ada protein generator sama protein reaktor. Ini buat ngebikin proteinnya. Dan ini untuk ya dipakai untuk bikin energi ya dari protein. Satu bucket bisa produksi sampai 320 air petik. Ya lumayan besar. Oke, ya gini aja sih cairannya. Ya intinya cuma cairan-cairan sih. Dan kalian lihat di sini ada EMC-nya, tapi aku nggak sarankan karena ini aku asumsikan dia bukan yang bukan bucket berisi, tapi ya mungkin coba aku cek. Ya intinya harusnya sih bucket ya. Entah kenapa ketika dikasih cairan EMC-nya malah lebih turun ya. Entah kenapa. Ya sudahlah. Tapi ini lebih baik disimpan aja daripada aku buang buat kenang-kenangan. Oke, kemudian kita buka lagi. Tiap kali aku nge-play pasti ada musik-musiknya ya. Giant Sand Cube buat tantangan. Oke, sekarang apalagi ini? Sama lagi kayak yang tadi. Sama lagi kayak yang tadi. Muncul suara-suara tadi ya. Ayo, apa ini? Oke, kali ini yang hijau-hijau semua apa ini? Dan ya nggak ada apa-apa kan? Katanya nggak ada apa-apa. Ini cairan apa lagi? Apakah ini pilihannya bagus untuk coba ngecek? Nutrient distillation. Oh, ini dari Ender Ayo ya. Berat aman harusnya nih. Nutrient distillation kalau salah cairan untuk generator juga. Ya ada generatornya juga. Oh, ini dia zombie generator namanya. Oke lah. Ya lumayan sih daripada udah bikin, karena nih cara bikinnya cukup ribet. Dia pakai the bat ya. Aku memang jarang sih pakai item ini. Yang intinya ya item buat bikin ramuan ya, bukan ramuan sih, cairan khusus gitu. Mirip sama kimia gitu. Oke, lanjut lagi. Ini kurang lebih sama sih, cuman bedanya ini nutrient distillation aja. Selanjutnya, oh ada bucel yang menyebar. Masih menyebar kah? Oke, kita disuruh pintar kayaknya di sini. Tapi dia masih menyebar. Kenapa dia masih menyebar? Ini jangan bilang dia mau bikin perpustakaan lagi. Jangan sampai dia malah makan satu dunia. Mudah-mudahan enggak. Ayo berhenti. Ayo.
Mungkin aku bakalan coba timelapse buat ngeliat nih mau sampai mana sih nih penyebarnya. Atau udah berhenti? Udah berhenti kah? Halo? Udah berhenti? Oke, udah berhenti. Ya, udah berhenti harusnya. Oke, thank you. Tidaknya dia nggak makan sampai satu dunia ini lah ya. Itu bakal mengerikan banget. Oke, lanjut lagi. Wow, oke. Ada dirt yang tiba-tiba melayang. Cukup satisfying lihatnya. Tapi nggak ada apa-apa kan? Mudah-mudahan nggak tiba-tiba berubah jadi TNT lagi. Oke. Wow, oke. Langsung berubah jadi zombie. Sebanyak ini sampai nge-lag loh. Kalian lihat FPS di di kiri atas itu FPS-nya sampai ngedrop ke bawah 10. Ini juga gara-gara kebakar nih mereka semua nih. Oke, kita tunggu aja sampai semuanya kebakar lah ya. Oke, ya ngelihat semuanya kebakar juga lumayan satisfying. Dan juga masih ngasih ngedrop-dropan kayak gini ya. Ini banyak banget nih dropnya. Oke, ini masih ada sisa yang masih berlindung di bawah pohon. Tapi ya harusnya lagi. Oke, kita lanjutin aja. Menarik ya, tadi dirtnya tiba-tiba melayang dan berubah jadi zombie tiba-tiba. Lanjut lagi. Oh ini dia. Wow, oke. Semua apa? Field di sini tiba-tiba di sini di cover sama ini dan wow dia mau bikin mansion kah? Keren ya ngelihat bloknya bisa ngebangun sendiri itu. Iya dia mau bikin woodland mansion ya. Dari awal loh nih. Dari awal sampai atas coba kita lihat gimana proses pembangunannya. Ini bukan dibikin sama apa loh? Bukan dibikin sama siapa-siapa. Dia sendiri yang ngebikin. Makasih. Ayo. Ini masih loading ya nih. Oke, kita lihat. Masuk ke lantai 2. Oke, Woodland Mansion buatan sudah jadi. Cucuk sangat satisfying melihat traktor Woodland Mansion tiba-tiba muncul dan ngebangun sendiri. Ini di dimensi lain loh ya, nggak ada. Ini kita bukan di overworld, kita bukan di mana-mana, kita ada di stone block. Dan seharusnya traktor kayak ini nggak ada ya seharusnya ya di sini. Di mining dimension pun juga nggak ada. Tapi kita disuguhi langsung oleh Woodland Mansion yang seharusnya nih persis ya sama tadi pas awal-awal ngebangun pun aku udah curiga nih kayaknya Woodland Mansion nih karena ukurannya mirip. Tapi ya benar dia bahkan bangun dari awal semuanya dari bawah lantai bawah gitu sampai ke atas. Sangat niat ya yang bikin mod ini apa namanya Sandcube ini ya bikin mod Sandcube-nya ya ini kurang lebih sama kayak udah mentionin biasa sih man di sini nggak ada vindikator kan sama chestnya pun kosong ya kayaknya nggak ada looting sih di sini cuman dekorasi aja. Oke, kita jalan-jalan sebentar lah ya di Woodland Mansion ini ada berapa yang bolong gara-gara ya mungkin nggak sempurna kali bikinnya.
Oke, di sini ada evoker kah buat dapetin totem of undying lumayan. Nggak ada. Ya biasa-biasa ini lantai 3. Ya seperti gini lah ya, kurang lebih mirip dengan Woodland Mansion yang kalau misalkan kalian main di overworld ya. Ini lantai yang terakhir ya, yang ketiga ya. Ada ini tempat tidur buatan ya, bukan bukan bed. Ada apa? Bukan gambar nih, patung ayam dengan wool. Kemudian ya ada tempat belajar perpustakaan ya. Kemudian ya tempat ruang tamu mungkin ya. Oke ya gitu-gitu aja sih. Gak ada yang spesial. Ya seperti Woodland Mansion yang biasa. Kalau misalkan kalian suka nge-explore, bahkan ini karena Woodland Mansion ini salah satu traktor yang cukup sulit ya di di Minecraft biasa. Evoker sama Vindicator tuh dua mob yang cukup ngeselin masalahnya. Yang biasanya spawn di sini ya. Oke, kita lanjut aja. It's called art. Look. Oke, kita langsung disuguhi dengan art ya, seni dengan banyak banget potion yang dilempar-lempar. Ini aku nggak berani diam di tempat karena ini potion-potionnya bisa aja mengerikan, bisa aja bagus sih sebenarnya. Tapi ya cukup keren ngelihat artnya meskipun cuma sebentar ya sayangnya ya. Oke, aku kepencet 2 kali sayangnya. Ini jadi jadi hilang tiba-tiba. Coba kita hancurin yang hilang kali ya. Kita ya main perayaan hasil ini terakhir tapi kita udah mau sampai tamatnya. Ini Pak Robert sampai berapa banyak lagi? Aku nggak tahu di Minecraft apakah kita bikin firework atau pesan yang bentuk creeper kayak gitu. Tapi ya lumayan buat perayaan ya. Oke, tapi ini sayangnya random ya, jadi nggak bisa pakai juga. Oke, selanjutnya jauh ini nggak ada yang benar-benar bahaya ya, kecuali yang ini zombie ini yang lumayan bahaya. Terus ini ada lantai yang terdiri dari ada cobweb, ada clay, ada obsidian, brick, netherite, melon ya, entah kenapa bookshelf ya, cukup random sih ya, lantai kayak gini aja. Oke, selanjutnya quick the floor is lava. Oke, karena kita bisa terbang jadi nggak masalah sih. Kita bukan main di lantai lagi maksudnya. Oke, ini kira-kira berapa kali berapa nih poolnya nih? Pool kolamnya. Bentar juga ya. 6, 9, 12, 15, 17 kali 17 ya lava. Oh, besar juga. Oke. Aman. Sejauh ini aman. Sejauh ini nggak ada yang benar-benar bahaya ya. Kecuali yang lava tadi juga lumayan bahaya sih. Lanjut lagi. Apa lagi nih? Blaze. Ini invisible blaze kah? Dan tiba-tiba ada ledakannya. Wow, oke. Tiba-tiba lompat semua creepernya. Ini ada creeper dengan muka creeper yang besar banget. Wow, itu creeper cacat juga kelihatannya. Oke, ya. Kayaknya cepet banget ya, enggak ya? Oke, enggak kan? Oke. Ya, sebenarnya gini-gini aja sih, nggak ada yang terlalu bahaya. Kita biarin meledak aja salah satunya. Atau ya kita bikin meledak aja kali ya kalian. Ada belum semua ya yang kepancing. Oke. Ya kita lanjut aja.
Kita main-main di samping Woodland Mansion ya. Oke. Ini charging board inverter. Inverter. Invert 19 invert 19.000 blok. Di invert ya atau dibalikan. Hah? Ini maksudnya gimana ya? Aku instruksikan yang di bawah tadi naik ke atas dan naik atas naik ke bawah, coba. Ini masih ngebangun kah? Kayak masih ngebangun. Kayak aku nunggu dia berhenti dulu. Udah belum? Di bawahnya cuma jadi cobblestone sama dirt block ya. Oh, ini ada diamond nih. Udah diamond loh. Aku kurang tahu. Mungkin aku asumsikan blok yang di bawah dinaikin semuanya ke atas. Makanya tadi kalian lihat ada diamond di sini. Dan ke atas jadi diturunin ke bawah semua sampai ke bedrock. Kecuali bedrock ya, karena bedrock dia nggak dipindahin ke atas sih. Kalau dipindahin lumayan broken sih. Oke, dia belum selesai kah? Sudah, kita lanjut aja mungkin. Oke, apalagi ini? Oh ini dia. Ini Woodland Mansion lagi nih bau-baunya nih. Oh garing, ini village kayaknya nih. Ya ini ada dirt pad di sini. Berarti ini seharusnya village kalau benar. Oke, aku pikir berhenti tadi ya. Karena kita ada village di sana. Tapi dia ngebikin village lagi untuk kita. Kayaknya Woodland Mansion-nya bakal kepotong sih. Ya, sayang sekali. Ya sudahlah. Dan juga ada yang dirt ini ya, bukan grass block. Yang aku asumsikan dirt-dirtnya ini bakal jadi tempat ya, bakal ditaruh rumah-rumahan. Oke. Ini dia. Ya, seperti village pada umumnya. Kayaknya ini village yang lumayan besar ya. Atau biasa aja. Mungkin ya ini lumayan besar sih untuk village. Oke, udah jadi belum? Tinggal atapnya ya. Oke, dan ya seperti yang ku bilang tadi, Woodland Mansion-nya kepotong beberapa. Tapi ya ini cuma jadi village saja tanpa villagers ya, karena villager kayaknya nggak pon. Oh ini ada high, ada apple bentuk high dengan iron dan juga apple lumayan. Tapi ini saya nggak ada villager karena sayangnya villager ini nggak di pon ya di sini ya. Jadi agak kayak kota mati sih jatuhnya. Bukan kota mati tapi desa mati. Desa karena village kan desa ya bukan kota. Oke. Ya gitu aja sih. Ya gitu aja. Ini kenapa kau potong? Ini nggak sempurna. Ya udah. Kita lanjut aja. Inception apa ini? Apa ini maksudnya? Nggak ada apa-apa kah? Ya nggak ada apa-apa sepertinya. Atau ada sesuatu nggak ada? Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Nggak ada apa-apa. Di sana aja tadi. Oh, ada apa ini? Ini yang tadi kah atau yang sebelumnya ya? Ini yang tadi kayaknya nih. Blok dengan ore menjulang sampai ke atas pilar ore ya ini jatuhnya. Oke. Ya, pilar ore. Menarik. Kita nggak butuh ore sih sayangnya ya. Ada 4 aja kah? Ya ada 4. Ini menjulang sampai ke atas loh. Ini sampai ketinggian berapa sih nih? Ketinggian ya 255 nih batas ketinggian ya. Yang mendadak ngebak. Ini harusnya di atas ini nggak bisa lagi ya. Iya kan? Di atas ini nggak bisa lagi. Ini ngebak ya. Tiba-tiba jadi aku nggak sengaja nge-spawn dan jadi hilang juga. Kita buka aja di sini. Oke, apa ini? Oke, apa ini? Gak ada apa-apa kan yang di atas ini? Ya udahlah ya. Kita lanjut aja di bawah ya, nggak usah di atas, jangan di atas.
Oke, jadi ngepak. Oke, lanjut. Aha, kali ini di end. Oh, ini mudah-mudahan nggak muncul mudah-mudahan nggak muncul Ender Dragon sih. Oke, ya ini untungnya ada Ender Dragon ya, tapi ini macam mini DN mungkin ya. Mini DN, ada bedrock, ada pilar-pilar yang biasanya untuk Enrod, kemudian Enrod lagi, End Crystal. Kemudian harusnya di dalam ada Ender Dragon, tapi di sini diganti sama Enderman yang spawn di sini. Dibikin spawn di sini, oke. Nah, kalau yang ini Enderman-nya mau spawn. Kenapa yang di-mention sama yang di village nggak mau nge-spawn villager-nya? Malas bener ya yang bikin. Pilih kasih. Oke. Lanjut. Oke, ada beacon. Ada 5 beacon bahkan. Dan besar juga areanya. Ada apa nih? Ya, areanya besar juga. Ada 5 beacon lumayan. Kalau misalkan kalian mau ya dapat timbus dari beacon-nya. Udah sampai ini aja kan? 3 blok aja kan? Oke, aku pikir mau dikurung lagi kayak yang ini nih. Oke, tapi kalau mau aktifin harus apa ya? Harus dikasih ingot kayak gini. Dan kita nggak butuh juga. Ini aku malesnya kalau pakai beacon apa ya? Yang beacon di Minecraft dia ada limit dari limit range-nya, makanya jatuhnya nggak permanen gitu. Dia ada limit jaraknya. Jadi ini cocoknya cuma di base doang. Kalau misalkan kalian pakai buat explore atau adventure, buat petualangan jadi kurang gitu beacon. Ya, untuk beacon. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Bikin aja. Kali ini apa lagi nih? Oh, ini dia. Ini cairan yang lagi kah? Cairan lagi kah? Oke. Kita biarin aja. Kali ini cairan apa coba? Oke, ya cairan yang beragam-ragam lagi ya. Ya, yang macam-macam lagi. Oke, kemudian ada oke, bukan block power, orpal, dan dia bentuk bola gitu ya. Ya, bentuk bola pixelated karena ya Minecraft ini nggak ada bola ya. Kecuali yang di Decon Evolution sih. Oke. Ya gini aja sih, bola call ore, udah gitu aja. Coba diganti dengan diamond gitu, pasti orang langsung tergila lagi. Oke, lanjut lagi. Tapi dan kali ini clay ya. Ini mirip dengan yang Book Charles tadi. Mana yang Book Charles tadi? Ini dia. Tapi kali ini yang clay. Mana? Dia masih mau ngembang kah? Oh, ini dia. Ini masih mau ngembang. Oke. Ini mudah-mudahan beaconnya gak kemakan sih, karena mahal juga kan beacon. Udah susah-susah bikin, udah susah-susah lawan wither, malah diganti pula. Oke. Oh, dia nggak tersentuh ya. Udah selesai? Udah selesai sepertinya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini baru muncul TNT dan TNT-nya berduplikat ya. Wow, oke, tiba-tiba banyak banget TNT-nya. Oke, dan tiba-tiba ada bee di sini, entah kenapa. Ini modded hype dari Forestry. Ini bukan dari Minecraft Vanilla ya, tapi dari mod Forestry. Mod yang jujur aja kurang aku suka juga. Aku kurang dalami juga itu mod. Ya mungkin kurang lebih mod apa ya? Teknologi apa ya? Teknologi alam mungkin ya kira-kira. Ya di sini ada banyak bee juga dan banyak traktor baru, bukan traktor, bangunan baru ya. Ada kayu-kayu yang baru juga. Oke, dan juga ada mesin-mesinnya ya. Tapi ini kurang ku pakai sih. Entah untuk apa. Oke. Lanjut lagi. Oke, pilar ore lagi. Oke, pilar ore. Cuma satu kah kali ini?
Ini dia makan waktu lama baru mau nge-spawn. Udah pasti 4 ya. Cuma 4 pilar aja ya, nggak lebih. Oke. Copper ya biasa-biasa. Oke, lanjut lagi. Ini lagi zombie lagi. Yang dirt blocknya, grass blocknya dinaik-naikin semuanya. Dan akan berubah jadi zombie ya. Selang berapa lama? Dengan jumlahnya yang cukup banyak ya. Kalian lihat. Oke, tapi kali ini berubahnya jadi creeper ya, bukan zombie. Dan ada banyak head yang bisa kalian farming di sini. Ada yang bentuk topi gini, ada yang ini tempat telepon ya. Tempat telepon polish box ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada topi ya, yang muka kayak gini. Ya, gitu-gitu aja ya. Coba kepancing semuanya. Banyak banget creepernya. Oke. Ayo. Oke, mau meledak gak ya? Oke, ada jetter, ada ya ini box TARDIS. Oke. Udah, kita ledakin aja sekalian semuanya. Daripada aku lama. Oke, dadah semuanya, dadah. Oke, ya minimal berkurang lah jumlahnya ya. Biar nggak terlalu nge-lag. Oke, lanjut lagi mungkin. Tinggal 5 lagi ya. Banyak banget. Oke, aku tiba-tiba kegencet. Oke. Lanjut lagi. Apa lagi nih? Oh, kebangunan lagi ya. Oke, kali ini bangunan apa? Mention lagi kayaknya nih ya. Ya ini kayaknya mention lagi. Woodland Mansion lagi. Kalian kebayang nggak ada Woodland Mansion di samping Woodland Mansion coba? Woodland Mansion ada 2, kegencet dua-duanya sayangnya. Oke, ya mungkin kita langsung lanjut lagi aja ya daripada aku nunggu bleedingnya lama juga. Oke, lanjut lagi. Sekarang apa lagi? Ya, ini lagi biasa yang isinya cairan lagi ya. Ini kayaknya 2 kali kebikin, 2 kali kepencet. Coba. Inception lagi. Yang nggak ada apa-apa. Ini apa ini? Nggak ngelak ya. Kali ini apa cairannya? Ada den oil, cheering. Oke, nggak tahu apaan. Oke, ini masih kita mungkin kalian buka aja di atas mention kali ya. Yang buat terakhir. Ini ngelak gara-gara nge-buildingnya kayaknya nih ya. Oke, langsung aja. Mungkin kalian ku taruh aja di satu. Ya, kita bakal buka yang ini. Ini lagi yang creeper ya. Yang tiba-tiba meledak ada creeper. Dan yang terakhir, hidden art. Oke. Ya, potion lagi. Potion yang bercebaran kemana-mana, dilempar kemana-mana. Dan bikin nge-lag ya jadinya ya. Ini creepernya belum nge-spawn ya tiba-tiba. Creepernya belum nge-spawn kan tadi? Seharusnya sudah muncul sih creepernya. Oke, ya ini sayangnya gara-gara nge-lag jadi nggak bisa terlalu ngelihat. Oke, dan ini kepotong gara-gara mentionnya ini. Oke, mention yang kedua dekat mepet banget dengan mention yang pertama. Dan lihat aja hasil dari giant chain cube-nya. Ada banyak banget hal-hal yang besar-besar di sini sesuai dengan yang namanya giant chain cube. Jadi kubus kemungkinan yang besar dan hasilnya pun juga besar-besar. Mention Woodland Mansion dengan village yang besar banget. Ada miniatur the end, kemudian pilar ore dan juga tempat beacon tahun ini apaan.
yang ada cobwebnya juga. Ini kalau mau dipakai buat arena pun juga nggak cocok karena cobwebnya ini loh. Oke, ya gitu-gitu aja sih. Oke, menarik juga. Ini juga kemakan ya, ini bookchartnya yang awalnya mau ngembang-ngembang. Kemudian ya ini apa? Bola kaca yang isinya ada cairan macam-macam dan juga ya zombie zombie dan creeper yang muncul dari dirt ya, dari grass block. Oke, selanjutnya gimana kabarnya ini? Ya, ini lumayan ada woodland mansion di samping kita. Wah, besar banget. Di map pun juga jadi apa ya? Jadi berisi jadinya. Jadi lebih rame gitu jatuhnya. Oke, ini masih 9, ada dimensional orchard, oke. Ada 4, 13, ada 29, ada berapa nih? 43. 43 ada 53. Oke. Sudah lebih banyak. Di satu lagi kita udah bisa bikin ya. Aku bakal simpan dulu bucket-bucket ini, cairan-cairan yang macam-macam. Ini dia. Oke, gitu aja sih. Ya, gitu aja sih. Mungkin aku bakal aktifkan dulu ini semuanya. Biar cepet. Arah sisi yang kanan. Oke. 12. Oke, semuanya udah nyala seharusnya. Iya, semuanya udah nyala. Dan mungkin kita bakalan coba gabut lagi karena ini episode gabut. Mungkin aku bakalan coba buka ini. Competition ya supaya kita bisa melihat apa-apa aja yang ada di sini ya. Ini karena kita sebelumnya sudah bikin yang namanya Thomas Knowledge, kita sudah bincang semua item-item yang ada EMP-nya di sini. Dan ini menarik ya untuk kita explore mungkin ya. Kalian kita ngegabut ya. Ada ribbon storage dari untuk ribbon storage ya. Ribbon storage tapi yang lebih besarnya lagi ini ada fluid yang sampai 131 miliar. Bukan miliar, ini juta ya. Karena million kan artinya ini ya. Ini ada million artinya juta. Billion baru miliar. Kemudian ada Hans Galgodian Block dari tip card 2, 4 juta EMC lumayan. Ini aku nggak tahu nih mod apaan tip card 2. Mungkin aku asumsikan kayak yang mod untuk jalan apa? Keperluan logistik mungkin kayak kereta-keretaan mungkin. Ya, karena aku juga jarang pakai kan minecart ya. Ini ada yang sampai 16 juta storage disk. Kemudian ini ada chest plate ya. Chest plate yang Draconium dari Tane Progression. Dia dibikin dari Dragon Scale ya, yang EMC-nya juga gede banget. Ini EMC-nya setara dengan Dragon 8 atau telur naganya. Kemudian ada Catalytic Lens, ini aku kurang tahu nih apaan. Kemudian Lightstone, ya ini kalian bisa baca aja yang dari Project E ya. Di Turbo Hunger and Heart, oke. Di sekitar pedestal, ini ada yang Dragon Legging. Jadi kalau kalian full set, dia bisa ngasih kalian flight, strength, fire resistant. Banyak apa ya? Banyak kelebihannya ya. Bahkan armor toughness sampai 20. Tapi masih kuatan Draconic armor sih ya. Ada exchanger. Ini aku kurang tahu nih apaan. Coba. Dan aku kurang tahu sih. Oke. Ada unbreakable one ya biasa aja. Ada double compressed diamond hammer. Take a contract modifier. Combine with blasting for better result. Ini aku kurang tahu nih apaan. Ada Paros beacon. Use potion to generate beacon effect.
Ini dari checklist ya. Ya ini kurang tahu untuk apa, kayaknya buat dekorasi aja deh. Apalagi ya, ini yang tadi Galgadorian, ada Project Mercurial Eye ya, ini untuk apa. Kemudian apalagi ini ya, oh ini ada won yang macam-macam isinya, ada Deng Null rupanya. Oke, Deng Null mungkin bakalan kalian mungkin pernah nemu dia di mungkin ada beberapa orang yang pernah pakai Deng Null. Jadi Deng Null ini item yang bisa nampung item, ya ini macam inventory ya, kayak backpack atau tas. Tapi bedanya dia tasnya ini ada slot ya, dan per slotnya pun bisa lebih dari 64 ya. Biasanya 64 ya kita biasanya. Tapi di sini kalau di sini satu itemnya itu bisa lebih dari 64 satu jenis ya. Jadi ya, lumayan kalau misalkan kalian pakai ini misalnya untuk mining gitu ya, yang dimana banyak banget cobblestone biasanya. Nah itu bisa kalian taruh semuanya di dalam. Tapi hati-hati kayaknya kalau misalkan lebih daripada item, misalnya kalian punya cobblestone lebih dari 1152 di sini ya. Yang MK3 kalau kalian punyanya MK3, kayaknya akan kehapus sih cobblestone-nya yang lebih itu. Dan cara bikinnya juga nggak susah-susah amat sih. Ya kayak gini aja. Para block of core, redstone dan juga glass pane berwarna. Kemudian ada wand. Nah, wand itu aku kurang tahu, tapi semuanya bisa kalian pakai di deskripsi ya di sini. Yang kalian lihat. Ya intinya bisa pakai buat macam-macam ya. Kalian bisa pakai buat ya hal-hal yang kalian butuhkan. Contohnya ini ada capture creator, bisa nangkap ya nangkap mob mungkin. Kemudian ada teleport, ya bisa teleport. Kemudian ada illumination wand untuk spawn light, jadi langsung bisa kayak torch gitu ya, ngasih torch gitu. Dan masing-masingnya ada energi ya, pakai energi ya. Oke, gitu aja. Kemudian apalagi ini, ada apa lagi nih, tip card banyak yang mahal-mahal ya EMP-nya, jadi kelihatan di sini. Ada Wither Skeleton Twig. Apa ini Wither Skeleton Twig nih? Wither Skeleton Twig ya cuman ini aja. Wither Skull Fragment. Oh ini dia dari apa ya? Wither Skeleton Twig ya. Jadi dia bisa dipakai untuk ngebikin Wither Skull lagi. Macam pecahannya ya dari Wither Skeleton Skull. Kemudian ada Immolation Blade dan Blazing Immolation Blade. Yang pakai Nether Star cukup mahal, tapi damage-nya lumayan 16. Oke. Ya ini ada Dead Muffler untuk ngetop suara Ender Dredging kalau kalian ngira berisik. Ya environmental, ada Arab Tool di sini. Ada tip card ya biasa, Project E biasa. Ini yang tadi Change Cube, Change lagi. Ya macam-macam. Evoker Peng bisa nge-summon Evoker Peng. Kalian kalau misalkan ngelawan Evoker pasti tahu. Oh ini ada, aku lupa sama kontainernya ya. Mungkin aku ambil aja. Ini ada Emerald IoT ya gitu. Ini intinya tool all in one ya. All in one tool. Jadi kalau kalian lihat dari resepnya pun udah cukup mewakili. Jadi semua item, tool dan weapon itu disatukan dalam satu ya senjata ya. Seperti ini. Ya, ada compress hammer biasa, evoker peng, ada ya watering can tapi versi reinforced. Yang tadi mining controller ya yang kita pakai waktu itu. Ya gitu-gitu aja sih. Sama ada hard container. Oke, ini kayaknya ada lagi nih container. Jadi di cyclic, bentar ya. Ya jadi di cyclic kayaknya nggak cuma ini sih. Bentar ya. Jadi di cyclic ini ada beberapa item yang cukup broken di sini. Beberapa diantaranya itu adalah ini dia. Ada inventory upgrade dan inventory crafting table. Dan juga ada charm yang sebenarnya aku pernah ngebahas, tapi aku bakal ngebahas spesifik untuk yang ini ya. Kalian bisa lihat nih macam makanan, oke? Inventory.
Oke, jadi aku mau jelasin yang ini, yang ada dua, yaitu upgrade yang gini, ada hard container sama yang dua ini ya. Sebelumnya kita sempat dapetin yang namanya, kalau nggak salah yang, aku lupa sih yang mana sih, yang ini ya, yang crafting. Jadi kayaknya aku nggak sempat apa, karena aku kayaknya makan di Okem ya. Jadi kalau misalkan aku makan, aku bakalan dikasih ini, ada lambang ori ini. Dan kalau kita pencet, bakalan ngasih kita crafting table 3x3 di sini ya. Dan ini yang crafting ya, yang crafting table. Nah, ini ada inventory upgrade juga. Coba tadi yang mana? Inventory upgrade yang ini. Nah, yang bentuk kue ini. Ini untuk upgrade inventory. Tapi, oh ya, ini bisa dimakan juga. Mirip sama golden apple ya. Jadi kalian nggak perlu harus lapar dulu. Yang agak lama gara-gara punya. Lama ya. Oke, coba kalau misalkan kita makan ini. Lama juga. Ini baru mau makan. Lama banget. Ini gara-gara ininya jadi lambat banget. Oke, dan kali ini muncul bukan cuma O tapi juga I, inventory yang aku konstruksikan. Dan ya, di sini ada inventory tambahan ya di sini. Jadi bisa kita taruh di sini, taruh di sini. Ya, kan kalau misalkan kalau mau ambil lagi kalian bisa buka aja di sini. Dah, semua inventory-nya ada di sini ya. Dan aku lupa apakah ada settingnya, coba aku cek. Bukan di sini. Di ada nggak ya? Oh, ini dia. Ya, ini ada settingnya. Kalian bisa setting di sini kalau misalkan kalian mau. Kalian nggak mau buka dari inventory, kalian tinggal ya ketik aja tombolnya, bakal langsung muncul. Tapi biasanya sih aku langsung aja di sini sih ya. Oke, dan yang selanjutnya itu ada hard container, di mana dia bisa ngasih kita tambahan hati ya. Tambahan health. Makanya masih lama ya. Ini dia. Aku matiin lagi nih. Ya, di bawah sini sudah ada angka yang namanya 1. Ya, ada angka 1. Kemudian kalau kita makan lagi, ini yang 2, 3, 4, 5, dan kalian langsung ngelihat ada healthku itu tiba-tiba jadi warna jadi warna orange itu. Yang itu adalah health upgrade-nya kedua ya. Dan sampai 10 sudah nggak bisa kita makan lagi ya. Ya, ini nggak bisa makan lagi, aku klik kanan ya. Jadi maksimalnya itu cuma 10. Jadi maksimal health kita itu cuma sampai 20 ya, 20 health, atau kalau dikonversi jadi XP itu jadi 40 ya. Jadi kalau kalian mau ngabisin kalau aku mau mati, aku perlu di hit
sampai 40 hit ya. Jadi lumayan. Jadi yang awalnya 20 jadi 40, 10 hati jadi 20 hati ya. Seperti ini. Jadi itu gunanya contender. Tapi cara bikin dari ininya pun juga rumit masalahnya ya. Untungnya mereka punya IMC, tapi cara craftingnya itu rumit karena bahannya lihat tuh beda-beda semua. Dan untuk hal pun juga mana ya? Ini dia. Hal pun juga kayak gini craftingnya. Jadi cukup rumit ya. Tapi kalau kalian mau bikin di sini juga ada didapetin dari ini dia found in chest. Jadi bisa didapetin dari loot-lootan. Contohnya kita dapat ini dari Nether Portrix ya. Ya, ini yang crafting table ini, inventory crafting table ini dapatnya dari Nether Portrix, jadi nggak kita bikin. Ya, gitulah. Jadi kita bisa upgrade diri ya dengan itu. Itu makanya saya klik itu salah satu mod yang juga. Oke, ini bakal kuat lagi. Oke, sampai sini aja ya episode kali ini. Udah sejaman juga aku recordnya. Aku bikin dulu semuanya. Yap, jadi sampai sini aja episode gabut kita ya, karena ya di sini episode ini kita agak banyak ngapa-ngapain sih, cuman ya kita buka Giant Chain Cube sama ya bahas berapa mod sedikit lah ya. Dan ya mungkin kita akan menunggu, mudah-mudahan episode selanjutnya adalah episode yang terakhir yang akan kita mainkan di tahun baru ini. Sudah jadi perjalanannya sangat panjang di modpack ini. Mungkin bagian terpanjangnya itu ini ya, untuk menunggu IMC-nya cukup untuk bisa ngebikin Infinity Armor dan juga Infinity dekat banget. Infinity apa? World Breaker sih namanya ya. Ya ini dia World Breaker. Jadi ya mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di episode yang selanjutnya, yaitu episode terakhir. Mungkin itu environmental test yang tadi bakalan ku oke aja ya, biar kalian nggak usah apa, karena upgrade-nya pun biasa-biasa aja. Coba environmental test di aku harusnya upgrade bukan solar panel, kita dimintanya bikin yang solar array ya. Tapi untuk bisa ke sana kita harus bikin point on miner yang tier 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi mungkin di episode selanjutnya kalian sudah ngelihat point on miner yang langsung di tier 2, 3 itu nggak usah aku crafting lagi. Ya, cara craftingnya pun juga mirip-mirip, pakai rough diamond, lens dan juga kristalnya ya, kristalnya. Ini kan ionite, ini palladium, ini apa ini? Ini ithium, yang solar juga. Tapi yang ini yang solar itu kristalnya chironite sama chironite solar cell ya. Yang solar cell-nya yang sama-sama pakai kristal juga. Jadi ya cara craftingnya sih gitu-gitu aja sih ya. Jadi aku bakalan oke-main aja biar kalian langsung progress ke Infinity Ingot, dan ya kita mungkin bakalan sudah progress ke ini ya, solar array controller tier 6 ya, yang paling maksimal. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini, dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.